والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahil awliya wal atqiya wan nuqaba an nujaba wal aqtab wal abdal syarqan wa gharban wa fi muqaddimatihim sayyidina Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi ashabil kahfi wa ila arwahil a'immatil la syamal a'immatal arba'ah al-imam Abu Hanifah wal imam Malikan wal imam Syafi'iyya wal imam Ahmad bin Hanbalin ghairahum min sa'iril mujtahidin wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wal usulin wal mutakallimin khususan ila arwahi Abi Abul Hasan al-Asy'ari wa ila Abi Mansurin al-Maturidi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa tutulaturatu warwahi asatizatina wali walidina wali ajdadina wa jaddatina wali masyaikhina li ashabil alaina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya. Juga kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita pada hari ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis taklim sebagaimana biasanya, yang kaitannya banyak dibicarakan tentang pemahaman-pemahaman dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sudah lama membahas pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyangkut wasilah. Wasilah ini adalah istilah khusus dalam hal permohonan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dasar kebolehannya wasilah itu adalah sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an yang dinyatakan dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah
ayat 25 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan perintah Allah cari jalan, cari upaya, carilah sesuatu yang itu dikenal dengan wasilah. Bahasa kita, bahasa Indonesia, perantara, semacam perantara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dalam pemahaman wasilah ini ada unsur yang pokok. Apa unsur pokoknya? Ada doa kita, ada permintaan kita, ada harapan yang kita harapkan diberikan oleh Allah. Mungkin itu bisa juga disebut ya semacam doa. Ada doa kita kepada siapa? Kepada Allah. Ini harus ada dulu. Kalau doa kita kepada selain Allah yang menjadikan, yang menentukannya, maka itu bisa keluar daripada pengertian wasilah. Tapi kalau doa kita itu ditujukan semata-mata karena Allah, Allah yang mengabulkan doa kita itu, permohonan kita itu kepada Allah, Allah lah yang mengabulkan ataupun menolak sesuatu, mungkin bala dan sebagainya, itu hanya Allah saja. Nah, kalau itu yang dilakukan, itu satu modal untuk kita masuk dalam kategori pengertian tawassul. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk supaya diri kita tuh dekat kepada Allah, sehingga Allah mengabulkan doa kita itu. Karena ada sesuatu yang menjadikan kita tuh dekat kepada Allah, sehingga doa kita dapat dikabulkan ataupun menolak sesuatu yang kita tidak ingin ditimpakan Allah kepada kita, mungkin semacam bala, musibah. Nah, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan maksud itu Allah senang dengan diri kita, Allah redho untuk diri kita. Jadi sekaligus kita itu berdoa dan usaha supaya Allah senang dengan diri kita, Allah menjadikan redho terhadap diri kita. Nah, jadi itu semua yang dilakukan itu bisa masuk dalam pengertian tawassul atau wasilah, perantara. Ado kendak kalau kita bayangkan kepada sesama manusia, ado kendak dengan seseorang,
minta supaya dia nolong kita, tapi di samping kita punya kehendak supaya orang itu menolong kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah, kadang-kadang itu cuman dengan bentuk omongan. Aku nih kawan dengan anak bapak yang begawi di kantor itu. Nah, kita ada permohonan dengan orang itu, tapi kita pendekatan dengan orang itu supaya orang itu tahu dengan kita, senang dengan kita, sehingga apa yang kita minta itu mudah-mudahan jadi perhatian dengan kita. Nah, itu pendekatan namanya. Ada rasa dengan wali kota, kadang tuh berusaha cari jalan supaya wali kota kenal dengan kita, wali kota senang dengan kita, sehingga permohonan proposal kita tambah lancar, mudah dikabulkan oleh Allah. Nah, usaha membuat seseorang itu senang, tambah dekat dengan kita, kalau itu ditujukan kepada Allah, itulah namanya semacam wasilah, perantara dengan sama manusia. Baik lagi pacak terjadi wasilah itu perantara. Kenapa kamu berhasil ajukan buat lorong sampai di aspal bagus lorong kamu? Mana kamu minta? Pak, kok bisa dikabulkan oleh kota? Rupanya kita yang ada permohonan tadi dengan wali kota, kita membuat sesuatu perantara. Mungkin perantara itu langsung kawan kita membicarakannya dengan Pak Wali Kota, sehingga Pak Wali Kota tahu dan dekat dengan kita, sebab kawan kita tadi dikenal oleh Wali Kota. Itu perantara. Nah, doa kita apa? Mohon dibangunkan jalan lorong di dekat kita. Itu mohon, itu doa kepada siapa? Nah, kepada wali kotanya. Nah, kalau doa kepada Allah, permohonan kepada Allah itu disuruh Allah cari upaya, cari jalan yang dengan jalan itu menjadikan Allah tambah dekat. Anda dekat dengan Allah, Allah senang dengan Allah, Allah yang ridha. Disitulah kemungkinan permintaan doa kita lebih besar, kemungkinan makbul, dikabulkan Allah, karena kita ada usaha lain, usaha pendekatan tadi. Nah, rupanya di dalam kajian pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak rupanya yang bisa digolongkan perbuatan kita itu termasuk wasilah. Kita punya hajat kepada Allah, mohon supaya apa yang kita rencanakan untuk nikahkan anak umpama, supaya dimudahkan Allah, dikabulkan Allah, berhasil lancar. Itu doa kepada siapa? Benar pada Allah. Itu memenuhi syarat, doanya itu mohon kepada Allah. Di samping itu dia ini selalu baca Quran, dan biasanya
menu yang ada kaitan dengan hajat-hajat, doa-doa kita, mohon selamat, mohon dijauhkan bala. Biasa baca Yasin. Baca Yasin. Mungkin tiap malam bacanya. Mungkin pagi baik habis subuh, mungkin sore habis maghrib. Nah, pekerjaan membaca surah Yasin itu tadi wasilah itu namanya, usaha baik, perantara baik supaya Allah dekat, senang dengan kita baca Yasin. Karena kita beramal yang disenangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Nah, tujuan doa kita, ya Allah kabulkanlah aku ni, ya Allah ada hajat nak kawinkan anak kami, nah akhir bulan depan, kapan dan sebagainya. Doa ditujukan kepada Allah, gawe lain yang mendukung Allah tambah senang dengan kita sehingga mudah ngabulkan kita, itulah namanya wasilah. Dengan perantara kita banyak baca Quran, dengan perantara kita ngumpulkan uang pula. Kami ini ada hajat nak ngawinkan anak, mohon bantuan tenaga, pikiran, bantuan gawe. Apakah boleh minta tolong kepada selain Allah? Boleh. Yang tidak boleh itu minta tolong dalam kata nyembah, menganggap perantara yang kita jadikan sesuatu dalam rangka kita bermohon tadi, seperti kita bersikap kepada Allah. Kalau yang perantara itu bukan tempat atau minta dikabulkan doa kita itu kan dia bisa. Padahal selain Allah tidak ada yang bisa. Cuman Allah yang melakukan, mengabulkan doa kita, menolak doa kita. Nah, perantara mungkin baca surah Al-Fatihah, mungkin baca Yasin, mungkin kita banyak bersedekah. Itu namanya wasilah. Bolehkah dilakukan? Selagi minta tolong kepada manusianya, karena dia manusia itu bisa melakukan itu. Minta tolong belikan rokok, minta tolong antar kaku ke Palima, bukan penyembahan itu. Jadi pengertian minta tolong yang tidak boleh minta tolong dalam arti memerankan kepada tempat kita tolong itu sebagai Tuhan yang menentukan apa yang kita minta. Saya minggu yang lalu berapa kali menyampaikan di antara wasilah itu ada yang bahasa kita daerah, pergi ke kuburan, pergi ke makam orang sudah meninggal. Bolehkah itu dilakukan? Kaji dulu. Bisa jadi boleh, bisa jadi syirik. Makanya perlu mengkaji. Kalau tidak dikaji bisa salah itu. Nah, saya sudah menyampaikan, orang yang sudah meninggal, hadisnya jelas. Allah menyatakan apa? Idza mata ibnu Adam, apabila meninggal seseorang,
In qata'a amalu, putus amalnya. Kaji dulu, putus amal tuh. Yang mana? Kita dalam kajian Majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah tahu yang putus itu artinya dia tidak bisa beramal lagi. Dia tidak bisa lagi nak mohon ampunan kepada Allah, tidak bisa lagi dia memperbanyak ibadahnya kepada Allah. Sudah meninggal kan, habis cerita, putus amalnya. Itu kita pahami itu, bahwa seorang yang sudah meninggal putus, dia tidak bisa lagi beramal yang mana untuk nambah amal-amal diri orang yang meninggal itu. Putus, tidak bisa lagi. Batas itulah dia sholat umur 50 tahun, dia sholat, ketika meninggal habis, tidak baca lagi nak nambah, nak sholat, nak nambah amal dia, tidak bisa. Dia puasa selama 50 tahun itu di waktu-waktu Ramadan, dan banyak dia juga berpuasa di tempat yang dibolehkan, dianjurkan. Ketika dia sudah meninggal, putus, tidak bisa lagi dia nak puasa sunat apa puasa macam, tidak bisa lagi, sudah meninggal. Itu maksud putus. Sampai dia dewek, ketika dia meninggal tidak bisa lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau masih dalam keranda atau dalam tutupan dia meninggal itu, dalam kain-kain yang bentuknya bergerak-gerak bersuara, astagfirullahaladzim. Wah, itu penampakan wong yang meninggal tahu-tahu masih bisa beramal, minta ampun untuk diri dia, tertutup amal untuk diri dia karena pembukuannya sudah tutup ketika ajalnya putus. Tapi masih ada rupanya catatan amal dia bisa terus nambah. Karena itu dalam hadis yang saya katakan tadi, idza matabnu Adam, apabila mati seseorang hamba Allah itu, in kana amalu, putus amalnya, illa min salasin. Nah, dari yang 3 itu masih ada jalan pos-pos yang dapat nambah amal orang yang tidak lagi beramal dewek tadi. Itulah satu, sodako jariah. Dia buat amal, beli sajadah masjid, Quran, letakkan di masjid, bangun jalan, kebun, tanaman, dihadiahnya dengan wong. Siapa nak ngambil kelengkeng ini, boleh. Siapa pengen makan rambutan ini, boleh. Nah, itu sedekah yang masih bisa manfaatnya berjalan terus walaupun orang itu sudah meninggal, tidak bisa lagi beramal, sudah putus. Tapi kalau termasuk sedekah jariyah, masih ngalir amal pahala dia, infak, buat tanaman, buat jalan, gotong royong ikut bangun masjid. Itu pahala yang itu selagi amaliyah dari infak yang dilakukannya itu masih berjalan terus manfaatnya. Makanya wong jangan tidak nyisikan sedekah jari
jariah yang dia dengan uang yang dikeluarkannya itu masih terus bermanfaat untuk orang lain. Muat sumur termasuk itu banyunya untuk uang minum. Silakan. Dia tidak baca lagi nak buat sumur, tapi sumur yang dibuatnya dulu ketika dia mati air itu bermanfaat terus, maka itu bisa terus nambah amal orang yang meninggal yang tidak bisa lagi beramal tadi. Kedua, apa tadi? Sono jariah satu. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Bayangkan Pak, besarnya nama guru ngaji baik, ngajari anak baca surah Al-Fatihah. Kita ngajarnya sudah habis, sudah batas ajar. Orang yang diajarkan itu bisa baca Fatihah, ngajar orang bisa sholat, ngajar orang sesuatu yang itu manfaatnya terus mengalir untuk orang banyak. Maka walaupun orang itu sudah meninggal, tapi pekerjaannya, amalnya yang dia masih hidup tadi terus ngalir walaupun sudah mati putus amal. Nah itulah yang kedua, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Nah yang satu lagi itu adalah waladun soleh, anak yang soleh. Ya da'ulahu, selalu berdoa. Anak yang soleh Pak, bukannya mesti anak kandungnya, bisa jadi anak angkat, bisa jadi anak asuhnya, bisa jadi orang yang tidak kenal. Dia selalu khutbah di Jakarta situ, mungkin di Mesir situ, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimin. Itu doa orang yang bukan anak kita, bukan anak asuh, tapi anak Adam yang soleh selalu berdoa untuk kita yang ada di mana baik, masuk amal anak yang soleh yang ada terus mendoakan terus mengalir masih amalnya itu. Insya Allah kita dapat juga ampunan dari doa anak yang soleh. Ada 3. Nah, saya akan melanjutkan. Mana wong yang sudah meninggal putus, tapi masih didatangi wong karena ada hajat, ada keperluan, dia datang ke makam, ke kuburan. Nah, awas, hati-hati. Bisa jadi ini masuk dalam pengertian tawasul, bisa jadi masuk dalam arti kata syirik. Hadis Nabi Muhammad SAW saya sudah sampaikan. Orang yang datang ke makam Rasulullah, Assalamu alaika ya Rasulullah, itu ucapannya mengucapkan salam untuk Rasulullah. Bayangkan Bapak yang pernah umroh, pernah haji, hampir sudah pernah galau itu mengucapkan salam dengan ya Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Orang yang hidup ini memberikan salam kepada Rasulullah. Maka di dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah didatangkan Allah dekat jasadnya. Wallahu alam teknisnya di mana, tapi Rasulullah yang sudah wafat itu jadi tahu dia dengan orang yang mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Sama ulama-ulama, bukan hanya Rasul, tapi dia orang yang soleh, dekat dengan Allah. Dia sudah meninggal,
tapi bisa tahu dia wong datang ke pemakamannya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, mengucapkan salam dengan, kalau di Kamboja sebanyak uang Kamboja itu diniatkannya diucapkan salam orang yang beriman atau orang yang dikehendaki Allah, diberitahu oleh Allah salam orang itu. Apalagi kalau dia sedang berada di makam, kita datang berziarah, mengucapkan assalamualaikum ya Mance, assalamualaikum ya Bice. Kalau dia sedang dikubur, langsung bisa tahu dengan kita yang mengucapkan salam itu. Kalau dia sedang tidak berada di kubur, wallahu alam, kita tidak tahu tempat arwahnya, urusan Allah. Allah memberitahukan, nah ada salam dari kawan-kawan yang galak ngaji di Masjid Agung Palembang tuh, nah dulu selalu galak mendengarkan pengajian itu. Nah, kawannya sudah meninggal. Nah, kawan yang masih hidup tadi datang berziarah, assalamualaikum ya Allah. Nah, bisa tahu arwah itu dengan perantaraan Allah memberitahukan dan bisa memberikan jawaban atas salam itu, sebagaimana Rasulullah diberikan kekuasaan oleh Allah menjawab salam orang yang datang ke makam-makam Rasul itu. Begitu juga orang-orang yang soleh beriman bisa saja diberitahu oleh Allah, oh ya si anu ucapkan salam datang dengan aku. Nah, itu bisa menjawab. Nah, itulah pengertian arwah itu bisa tahu. Dan masih ada cerita lain, tapi karena waktu kita bisa sambung di lain waktu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin dan jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaikromo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat malam Sabtu 6 September 2024 Masehi atau bertepatan dengan 3 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Mari kita bersama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Fahrul Razi Amanci dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Fadil Syamsuddin STHI Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sawfakum baina taswiyat as-safuf min tamam as-salah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza wa inna lit-taghina la sharra ma'ab. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين إن يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.
إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم دائما أبدا الحمد لله 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 على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا الله آمين يا رب العالمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم
ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.